Haleluya. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau pintu dan kau bukakan. Haleluya. Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Pintu dan kau bukakan. Mari datang kepada Yesus, Bapa Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Selalu hatimu katakan, kau beri yang ku pinta. Terima kasih Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan beri atas hidup kami. Semua yang terbaik Tuhan rancangkan atas kami. Bapa yang kekal, bahkan kau terus ada buat kami Tuhan. Kireheta rapasan darapaseke sendirian. Oh,
Terima kasih buat kebaikan-Mu, Yesus. Kami tahu kami ada sampai detik ini semua oleh karena Tuhan dan bukan karena kuat dan gagah kami. Karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, maka kami tetap kuat dan kami boleh ada di tempat ini. Dan kami rindu hari ini kami diberkati dengan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, berkati kami Tuhan. Biar ada pengetahuan, pewahyuan di tengah-tengah kami. Sehingga setiap firman yang diberitakan di tempat ini bekerja seperti yang Bapak mau dan bukan seperti apa yang kami mau. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi sebab kekuatan kuasa firman itu bekerja dalam hidup kami. Dan hari ini kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan firman Tuhan, pekerjaan Roh Kudus sedang mau Tuhan nyatakan atas kami. Amin. Oleh sebab itu urapi kami Tuhan. Beri kami kerendahan hati. Beri kami telinga seorang murid yang mau belajar dan mau dengar-dengaran. Dan beri kami hati yang menangkap akan kebenaran itu. Sehingga kebenaran yang kami terima bisa hidup di dalam kami. Dan bisa kami hidupi. Sehingga menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya hidup kami tidak akan pernah sama sebab Tuhan akan terus membuat kami berbuah. Tuhan akan terus membuat kami bertumbuh. Sehingga banyak orang di sekitar kami akan merasakan menikmati kasih Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap dan kami mau belajar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita itu punya masalah, ya. Punya masalah dan punya kerinduan untuk Tuhan itu menolong kita untuk menyelesaikan segala masalah kita yang ada. Pasti dong. Pasti kita itu setiap kali kita punya masalah, kita itu rindu supaya Tuhan itu menolong kita menyelesaikan segala masalah yang sedang kita hadapi. Betul. Dan saya mau mengajak kita sama-sama belajar, ada kabar baik yang ini melampaui daripada apa yang Bapak Ibu rindukan selama ini. Saya tahu kita semua itu rindu yang namanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita itu rindu ditolong oleh Tuhan. Amin. Namun hari ini ada kabar baik yang melampaui daripada apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan, melebihi dari apa yang Bapak Ibu harapkan selama ini, yaitu bahwa Tuhan rindu memberkati saudara. Waktu saya membaca dan belajar firman Tuhan, tiba-tiba saya menemukan satu rahasia besar. Bahwa kita rindu diberkati itu nggak salah. Itu nggak salah. Memang itulah sifat manusia. Ya kan? Itu memang kepribadian manusia. Tapi waktu saya mendapat rahasia ini jauh lebih besar daripada apa yang saya pikirkan, apa yang saya bayangkan, yaitu ternyata bahwa Tuhan sendiri itu rindu memberkati kita. Wah, luar biasa. Haleluya. Belum membaca firman-Nya aja kita udah suka cita, ya. Kita baru dengar judulnya aja, kita udah merasa, wah puji Tuhan. Berarti selama ini kita nggak sia-sia dong minta berkat dari Tuhan, ya kan? Kita berdoa minta diberkati, walaupun berkat itu seolah-olah belum kita lihat. Tapi ternyata setelah kita mendengar judul ini, kita sadar bahwa apa yang kita harapkan, yang kita doakan tentang berkat itu tidak pernah sia-sia. Amin. Nah, ternyata melebihi daripada semua itu, Tuhan sendiri sangat rindu untuk memberkati saudara dan saya. Dia sangat rindu. Nah, di sini yang membawa firman, yang membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Saya mau mengawali firman Tuhan ini. Izinkan saya membawa ayat yang banyak sekali, Bapak Ibu, supaya kita lebih jelas akan janji Tuhan, akan kerinduan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi tolong sabar sedikit dengan saya, karena saya mungkin akan banyak bicara dan banyak ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, firman ini saya sampaikan di Juwana, tapi enggak lengkap. Enggak seperti yang saya siapkan. Karena sudah dapat pesan, ibadahnya jangan lama-lama.
Jadi saya harus persingkat sesingkat-singkatnya sampai ada firman yang harus saya lompati, saya tinggalkan. Dan semua itu akhirnya tidak seperti yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Tapi saya rindu kita semua di tempat ini sabar sedikit dengan saya. Ya, saya juga akan sabar, saudara. Saudara tolong sabar dengarkan saya, dan saya akan sabar untuk berbicara di hadapan saudara. Jadi kita sama-sama sabar, amin. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 kita baca bersama-sama yuk. 1, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya mau ajak baca ulang, tapi kata mereka ini kita ganti aku, dan kata aku itu kita ganti Yesus. Oke? Ngerti ya? Kata aku kita ganti Yesus, dan kata mereka kita ganti aku. 1, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapa yang ingin berkelimpahan? Siapa yang menginginkan saudara berkelimpahan? Tuhan. Yesus tahu bahwa saudara rindu hidup berkelimpahan. Amin. Tapi dia jauh lebih menginginkan saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Sekarang sudah dilihat belum? Belum. Tapi waktu saudara ngerti akan janji ini, maka saudara tidak akan pernah takut kekurangan, tidak akan pernah takut sampai kehabisan, dan saudara tidak akan pernah berpikir untuk meminta. Amin. Kita tangkap dulu janjinya, kita ngerti dulu janjinya, kemudian kita izinkan janjinya itu hidup di dalam diri kita. Waktu janjinya itu hidup di dalam diri kita, maka janji itu akan berkembang, terus bertumbuh sampai menghasilkan buahnya. Dan engkau, saudara dan saya siap untuk menikmatinya. Amin. Ini kerinduannya Yesus, bukan kerinduan saudara. Ternyata waktu Yesus datang dalam hidupmu, datang dalam diri kita, dalam hidup kita, dia bukan cuma menebus dosamu, dia bukan cuma ingin menyelamatkan jiwamu, tapi dia juga ingin menyenangkan hidupmu. Amin. Dia juga ingin menyenangkan hidupmu. Apa yang dunia tidak punya, Yesus ingin memberikannya kepadamu. Semua ada di dunia. Harta, kekayaan, kelimpahan ada. Betul saudara? Tapi kehidupan yang kekal tidak ada di dunia. Yesus sedang memberikan sesuatu yang berbeda dalam hidup saudara dan saya, yaitu hidup beserta kelimpahan yang ada. Setan cuma bisa memberi kelimpahan, tapi tidak bisa memberi hidup. Tapi Yesus memberi kelimpahan dan memberi hidup. Amin. Ini kerinduannya Tuhan. Kemudian mari kita tarik di perjanjian lama. Ulangan 28 ayat 8. Ini nih ayat tentang bagaimana Tuhan rindu memberkati saudara. Ulangan 28 ayat 8 berkata demikian. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Siapa yang rindu memberkatimu? Tuhan. Wah. Selama ini kita nangis-nangis minta diberkati oleh Tuhan. Karena kesulitan hidup kita. Kita meratap, kita berseru-seru. Tapi ternyata jauh melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan sendiri pun memiliki kerinduan untuk memberkati saudara dan saya. Tuhan ingin memberkati, akan memerintahkan berkat turun ke atasmu. Turun ke atasmu. Di dalam lumbungmu. Bukankah yang menjadi ketakutan manusia, dia kekurangan makanan, dia kekurangan apa yang akan dikonsumsi, apa yang akan dimakan, apa yang akan dinikmati. Ini kekhawatiran manusia. Kenapa engkau bekerja? Supaya engkau gak kelaparan, supaya engkau gak kekurangan, betul? Supaya engkau berkecukupan.
Tuhan ingin memerintahkan berkat itu atasmu dan atas lumbungmu. Sehingga engkau tidak akan kekurangan makanan, engkau tidak akan kekurangan apapun yang ada dalam rumah. Semua keperluan, kebutuhan, apa yang kau butuhkan, yang kau perlukan dalam rumah tanggamu, Tuhan cukupkan. Mungkin saudara sedang merenungkan, kok aku belum menikmatinya. Entar, saya baru pembukaan. Saya sudah katakan ayat yang mau saya bawakan banyak. Saya sedang pembukaan. Ini janjinya, supaya saya sedang ingin menggiring saudara, supaya saudara tangkap dulu. Oh iya, puji Tuhan. Ternyata Tuhan itu rindu untuk memberkati hidupku. Nah sekarang gimana caranya? Kan begitu. Supaya apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam diriku, itu memang benar-benar terjadi dan tergenapi. Pertanyaannya sekarang itu. Tapi saya belum mau menjawab pertanyaan itu. Karena saya sedang mau di sini dulu. Saya sedang mau saudara percaya, yakini bahwa Tuhan benar-benar ingin memberkati hidupmu. Dia ingin dalam segala sesuatu, segala usahamu, dia berkati. Loh, kamu sedang usaha apa? Apa yang sedang kamu usahakan? Firman Tuhan katakan, orang yang diurapi oleh Tuhan, apapun yang dikerjakan, yang diusahakan oleh tangannya menjadi berhasil. Sekarang pertanyaannya, apa yang kamu kerjakan berhasil atau gagal? Yang berhasil sudah ngomong berhasil, yang gak berhasil gak berani jawab. Mau ngomong gagal, nanti saya berarti orang gak diurapi Tuhan. Mau ngomong berhasil, wong nyatanya belum. Tapi maunya Tuhan begini, saudara. Ini nih, Dia akan memerintahkan berkat itu diperintahkan bukan kamu cari. Berkat itu diperintahkan, bukan kita cari. Kita nggak disuruh Tuhan mati-matian cari berkat. Tapi Tuhan berkata, aku akan memerintahkan berkat. Ngerti bedanya? Banyak orang berpikir gini, kalau aku nggak mati-matian kerja, nggak mati-matian banting tulang, sampai lupa ibadah, maka aku gak diberkati. Ya kan? Banyak orang berpikir gitu. Kalau gak mati-matian, gak banting tulang mati-matian, gak diberkati Tuhan, betul? Banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi kenyataannya, itu pemikiran yang salah. Karena Tuhan gak nyuruh saudara berpikir bahwa engkau harus banting tulang dulu, supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Ada perbedaan jerih lelahmu dengan berkat Tuhan. Engkau berjerih lelah dan engkau mendapatkan, itu memang sewajarnya. Tapi berkat Tuhan datang dari sesuatu yang tidak pernah engkau duga. Sedikit saja. Yuk, next. Ulangan 28 ayat 2. 28, masih 28. Ulangan 28 ayatnya yang kedua berkata demikian. Segala berkat ini akan apa, saudara? Akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika apa? Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat ini akan datang atau kamu cari? Tidak tahu bedanya. Saudara sudah mulai sadar kehidupan saudara selama ini. Banyak sekali saudara seiman kita mati-matian sampai lupa beribadah hanya untuk apa? Mencari berkat. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Waktu engkau mendengar suaranya, maka berkat itu akan datang kepadamu. Datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Kalau sudah datang, Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan saya akan ngomongin. Waktu kita bekerja keras, kita terima uang. Pernah nggak Bapak Ibu merasa bahwa kerja kerasmu itu tidak menghasilkan apa-apa? Setiap kali kamu gajian habis dengan sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba aja, pas gajian, tiba-tiba aja anaknya sakit.
Oh pas gajian tiba-tiba aja istrinya sakit. Oh pas gajian tiba-tiba aja kita yang sakit. Pernah nggak seperti itu? Berarti berkat itu tidak menjadi bagian. Kenapa? Karena ayat tadi loh, Yohanes 10 ayat 10 tadi berkata, pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Berkatmu. Berkatmu dicuri. Waktu berkatmu dicuri, engkau akan kecewa dengan Tuhan. Waktu engkau kecewa dengan Tuhan, maka manusia rohmu akan mati, dibunuh. Nah ini pelan-pelan loh ayatnya. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang dicuri apa? Berkatmu. Waktu berkatmu dicuri, engkau akan mulai kecewa dengan Tuhan. Sehingga hubunganmu dengan Tuhan akan mulai berkurang. Waktu hubunganmu dengan Tuhan mulai berkurang, tidak harmonis lagi, maka manusia rohmu, manusia rohanimu akan mati, dibunuh. Waktu manusia rohmu mati, maka jiwamu semua yang ada padamu akan menjadi binasa. Itu pekerjaan iblis. Iblis itu tidak langsung membuat rohanimu mati. Iblis itu akan curi dulu berkatmu, sehingga engkau akan merasa menjadi pribadi yang kurang, dan kurang. Maka engkau akan mati-matian banting tulang untuk bekerja dan lupa akan Tuhan. Itu yang iblis kerjakan. Tapi Tuhan Yesus mau patahkan itu, sehingga dia berkata, aku datang untuk memberimu hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu baca Ulangan 28 ayat 2 tadi, ayat berikutnya, coba perhatikan yang bawa firman, yang bawa Alkitab. Ayat berikutnya itu berkata apa saja yang akan diberkati oleh Tuhan. Yang akan diberkati itu buah kandunganmu, hasil bumimu, dan ternakmu, bakulmu, dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Artinya anak-anak Tuhan itu akan diberkati dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dan seperti apapun keadaan. Kita anak-anak Tuhan itu akan diberkati dimanapun, kapanpun, seperti apapun, dan bagaimanapun keadaan. Engkau akan tetap menjadi orang yang diberkati. Saya teringat waktu Yakub dengan Esau. Mereka saling berebut berkat. Betul. Waktu bapaknya sudah tua, sudah mau mati, matanya udah mulai rabun. Nggak bisa lihat lagi mana Yakub, mana Esau. Kemudian dia panggil Esau, dia bilang, cobalah engkau berburu. Berikan kepadaku daging buruanmu. Ya kan? Masaklah yang menjadi kesukaanku. Kemudian didengarlah sama ibunya. Ibunya langsung ngomong, ayo Yakub, kamu segera dimasakin. Setelah itu masakannya disuruh bawa ke bapaknya. Dia nyamar menjadi Esau. Iya kan? Kalau dari suaranya Yakub kata bapaknya. Tapi kalau dari baunya Esau. Kemudian diberkatilah Yakub. Setelah diberkati baru Esau datang. Esau nangis-nangis. Bapaknya sudah gak bisa membatalkan berkat. Dia berkata, dia sudah kuberikan berkat dan dia akan tetap menjadi orang yang diberkati. Itu juga yang Yesus mau. Waktu Tuhan mengucapkan engkau akan diberkati, maka engkau akan tetap menjadi pribadi yang diberkati. Waktu engkau ngerti hal ini,
Jangan izinkan iblis mencuri berkat dari hidupmu. Sedikit celah engkau buka dalam hidupmu, itu kesempatan iblis untuk mencuri setiap berkat yang ada padanya. Apa yang harus kita kerjakan? Alkitab pernah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waktu hatimu nggak bisa kamu jaga, engkau sudah mengizinkan segala berkat yang ada padamu hilang gitu ya. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan pasti terganggu. Nah, kita lanjut dulu ya. Amsal 10 ayat 22. Ini ayat keren kali. Coba perhatikan baik-baik. Siapa yang pengen kaya? Semua pengen kaya, amin. Ini perhatikan ayat ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payahmu tidak akan menambahi. Kerjamu, susah payahmu tidak akan menambahi apa-apa. Yang membuat kamu kaya itu cuman berkat Tuhan. Tapi mas, kalau nggak kerja nggak punya uang, betul. Nggak kerja terus, kalau itu tidak berkat dari Tuhan juga akan habis seketika. Nyatanya orang di luar sana nggak kenal Yesus juga bisa diberkati, bisa kaya, betul? Alkitab katakan, jangan engkau iri dengan orang fasik. Tadi di awal saya katakan, setan bisa memberi engkau kelimpahan, tapi tidak bisa memberi engkau hidup. Tapi Yesus sedang mau memberi engkau hidup dan memberi engkau kelimpahan. Jadi engkau jangan iri dengan orang yang hanya punya satu, karena engkau itu berhak menerima dua, yaitu hidup dan kelimpahan. Kalau kita hanya iri dengan orang yang terima kelimpahan toh, berarti engkau belum ngerti tentang kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan itu menspesialkan engkau. Kita itu spesial loh. Manusia di luar sana terima satu kelimpahan aja, tapi kita menerima kehidupan dan kelimpahan. Ini berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekarang saya mau berbicara tentang hukum berkat. Berkat itu ada hukumnya. Saudara sudah tangkap bahwa Tuhan pengen memberkati saudara? Amin. Sudah bisa dimengerti? Atau saya ulang lagi dari awal? Gak apa-apa, saya masih sabar. Yang penting kita sama-sama ngerti. Dan kita sama-sama menikmati berkatnya. Amin. Saya berdoa setelah ini, kita itu gak pernah gagal lagi. Semua yang kau usahakan, ternakmu, apa yang kau pegang dengan tanganmu, lumbungmu, hasil bumimu, semua bakulmu, adonanmu, itu semua harus diberkati oleh Tuhan. Harus. Saya berdoa setelah ini kita benar-benar menjadi orang yang diberkati dan bisa menjadi berkat secara berlimpah-limpah. Amin. Ayo kita bicara tentang hukum berkat. Amsal 11 ayat 25. Ini hukum nih. Dan harus kita kerjakan. Siapa banyak memberi berkat, dia diberi apa? Kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tapi sayangnya orang, kalau dia belum merasa berkelimpahan, dia susah untuk jadi berkat. Sedangkan hukum yang Alkitab ajarkan, kalau engkau semakin banyak memberi berkat pada sesamamu, maka engkau akan semakin diberi kelimpahan. Lah gak masuk akal. Ya emang Tuhan tuh gak masuk akal cara berpikirnya. Masalahnya engkau mau ikuti akalmu atau engkau mau ikuti akalnya Tuhan? Nah kan itu yang jadi masalah. Engkau mau ukur kehidupanmu dengan akalmu sendiri, atau engkau mau ukur kehidupanmu itu dengan akalnya Tuhan? Katanya Tuhan, engkau punya rancangan yang indah bagiku. Engkau merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Loh, mau ngikuti hukumnya Tuhan aja susah. Tuhan belum punya apa-apa loh, masa jadi berkat? Keluargaku aja susah Tuhan, masa aku memberkati orang lain? Lah yang bikin susah kamu. Karena kamu mengukur hidupmu dengan pikiranmu sendiri. Janda miskin itu gak mikir susah loh. Pertanyaan saya gini, coba Bapak Ibu renungkan baik-baik. Kenapa Elia harus datangnya ke janda miskin?
Ya kan? Emang nggak ada janda kaya di situ? Ayo. Emang nggak ada orang-orang kaya? Banyak lah. Kenapa datangnya harus kepada janda miskin? Pernah renungkan itu nggak? Waktu baca Alkitab. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan nggak masuk akal? Ya itu Tuhan nggak masuk akal. Kalau sih misalnya yang jadi Elia pada waktu itu saudara dan saya, kira-kira mau nggak disuruh datang ke janda miskin? Padahal posisi sedang kelaparan, sedang terjadi krisis. Kok datangnya ke janda miskin? Tuhan ini mau ngajak Elia bunuh diri, ya toh? Atau gimana? Pernah renungkan itu nggak? Saya waktu baca itu saya bilang, Tuhan ini konyol kadang-kadang ya. Gak bisa kita ukur dengan pikiran kita. Ngapain dia suruh Elia ke situ? Kan ada di situ orang-orang kaya yang berkecukupan, berkelimpahan lah untuk jadi berkat atas hidupnya Elia. Kenapa disuruh ke janda miskin? Yang untuk makan aja hanya untuk anaknya hari ini selesai, besok gak ada makanan lagi. Kenapa begitu? Nah ini loh kuncinya. Waktu janda itu jadi berkat, maka dia mengalami kelimpahan. Alkitab benar gak sih? Ceritanya seperti itu. Waktu dia memberi makan kepada Elia, maka anak-anaknya makan seterusnya sampai selesai masa krisis itu. Betul? Nah itu loh cara berpikirnya Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, engkau pengikut siapa? Engkau mau ikut cara berpikirnya Tuhan, atau engkau mau ikut cara berpikirmu sendiri? Cara berpikirku, ya aku gak mau. Betul gak sih? Buat makanku aja hari ini, tinggal sisa sedikit. Kalau tak berikan sama orang lain, gak punya tabungan, nanti gimana? Padahal ke depan itu membutuhkan banyak biaya, banyak kebutuhan. Tapi kalau aku berbagi terus, gimana? Alkitab katakan, waktu engkau bisa memberi berkat, maka engkau akan diberi kelimpahan. Ini ayat ini saya lompati waktu di Juwana, ya kan? Gak ada apa-apa. Nah ini ada Mas Narji yang ikut saya. Karena saya nggak bisa sampaikan secara utuh apa yang harus saya bagikan. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen dilimpahi, amin. Jangan lupa jadi berkat. Jangan tunggu engkau berkelimpahan dulu baru engkau jadi berkat. Engkau jadi berkat dulu maka engkau akan berkelimpahan, amin. Itu hukumnya seperti itu. 2 Korintus 9 ayat 6. Ini, saya 2 ayat aja ya, supaya nggak banyak-banyak. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Selama ini engkau nuai apa Bapak Ibu? Engkau nuai banyak atau nuai sedikit? Atau engkau menuai badai? Menabur angin. Waktu engkau menabur angin, maka engkau akan menuai badai. Alkitab katakan itu. Betul. Tadi ayat itu mau saya tulis gak jadi. Jadi kalau selama ini engkau alami badai hidup, jangan-jangan selama ini engkau tabur cuman angin, omon-omon, ya kan? Wah, aku pengen memberkati, cuman pengen toh. Tapi gak pernah dikerjakan, itu namanya omon-omon. Banyak omong, gak ada realitanya, gak ada kerjanya. Itu yang namanya menabur angin. Kemudian yang ketuai apa? Badai. Ini loh katanya gini, orang yang menabur sedikit, kalau anginnya banyak, yang kau tuai juga badai yang besar. Makanya jangan banyak omon-omon. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita nggak bisa iri dengan satu dengan yang lain loh itu. Karena cara kita menabur pasti beda-beda. Betul ya? Beda-beda. Ada yang mampu cuma nabur 10.000 misalnya. Ya 10.000 kalau misalnya menuainya 20.000, ya gak usah bandingkan dirimu yang suka nabur, orang yang suka nabur 100.000 yang tiba-tiba dia menuai 1 juta. Ya kan? Jangan bandingkan itu. Yang penting kau sama-sama menuai. Amin. Kau sama-sama menuai.
Engkau menabur itu juga nggak dipaksakan harus banyak kok. Tapi hukumnya ada. Kalau menabur banyak maka engkau akan menuai banyak. Kalau engkau menabur sedikit maka engkau akan menuai. Ya terserah kamu mau menuai yang mana. Ya kan gitu. Itu terserah saudara. Mau menuai banyak silakan. Mau menuai sedikit silakan. Tapi yang penting saudara itu tahu hukumnya. Hukum tabur tuai itu bukan kata dunia, itu kata Alkitab yang ajarkan. Sebelum orang-orang ngomong, awas lo, ingat lo ada hukum tabur tuai. Dia tahu dari mana? 2000 tahun yang lalu Alkitab sudah menulis tentang ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Nah sekarang Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Dan kalau cuma bencana yang terjadi dalam hidupmu, susah terus. Coba mulai koreksi diri Bapak Ibu. Selama ini hidup kita itu seperti apa? Udah mulai bener nggak? Atau cuma merasa benar? Engkau benar itu yang bisa menilai bukan kamu, bukan dirimu sendiri, tapi orang di sekitarmu. Saya tuh bersyukur kalau pas lagi cekcok dengan istri begitu. Kita tuh saling mengoreksi, ya kan? Kan nggak mungkin saya ngomong jeleknya istri ngomong jeleknya saya kalau nggak ada berantem. Bener atau enggak? Ayo, yang sudah suami istri. Kalau nggak lagi berantem, kira-kira ngomongin jeleknya suamimu nggak? Di depannya? Enggak kan? Pasti ngomong, kamu ganteng, kamu baik. Pas lagi HP, ya kan? Coba pas lagi tukaran. Wong lanang kok. Ayo, sing wedok-wedok ayo. Wong lanang modelan kok kowe ngene. Kan pas eleke dia ngomong. Nah, berarti itu loh kenyataan apa yang ada di pandangan orang terdekatmu tentang diri. Itu kejujuran tuh. Tapi pada waktu seperti itu, waktu istri saya misalnya ngomong seperti ini sama saya akan membela diri, betul nggak sih? Yang laki-laki, benar nggak? Waktu istrinya ngomong jeleknya kita, waktu istri kita ngomong jeleknya kita bela diri kan? Bela diri. Tapi kalau kita mau koreksi diri, kita mau menjadi pribadi yang sadar, kita renungkan apa yang istri katakan tadi, ternyata ada betulnya. Iya kan? Ada benarnya nggak sih yang diomong istri pada kita? Ada benarnya, karena istri itu memperhatikan hidupmu, hidup sama kamu 24 jam, bertahun-tahun lagi. Dia tahu karakter busukmu kayak apa. Begitu juga dengan istri, ya kan? Waktu suami ngomong jeleknya, ya udah terima, emang itu kok. Ya selama ini di mata suamimu, yang tidak pernah diungkapkan kepada waktu dia seneng, dan hanya bisa terucap waktu dia sedang jengkel samamu. Ini ada yang betul-betul terus dari tadi. Nah itu sebenarnya menjadi bahan refleksi kita, koreksi diri. Benar nggak sih aku seperti itu? Iya kan? Benar nggak? Karena kita benar itu bukan dari pandangan kita sendiri. Kita benar itu juga dari pandangan orang yang paling tahu kita, itu orang terdekat kita. Itu yang paling tahu kita. Kalau kita tanya sama orang yang jauh di sana, menurut kamu aku ini gimana sih? Ya mereka pasti akan ngomong baik-baiknya kamu, gak tahu 24 jam sama kamu seperti apa kok. Ngorokmu juga dia gak tahu istilahnya gitu. Nah kalau istri saya paling hafal ngoroknya saya. Jadi jelek-jeleknya saya dia tahu semua kan gitu. Jadi kita harus siap dikoreksi. Nah, yang ditabur apa? Kecurangan atau kebenaran? Waktu kita nabur kecurangan, maka yang kita tua juga bencana. Sebenarnya waktu kita lagi bermasalah, lagi tukaran, berantem sama pasangan kita, sama orang terdekat kita, itu waktunya kita mengoreksi diri kita. Supaya bukan bencana yang kita terima, tapi berkat yang kita terima. Amin. Berantem itu wajar. Namanya kalian orang hidup beda, ya kan? Beda karakter, beda cara berpikir. Nah kalau sama, itu namanya bukan saling melengkapi. Saling melengkapi itu kan apa yang saya nggak punya, dia punya. Apa yang dia punya, saya nggak punya. Sehingga kita itu bisa disebut saling melengkapi. Lengkap.
Apa yang dia nggak pernah pikirkan, saya sering pikirkan. Apa yang sering tidak pernah saya pikirkan, dia memikirkan. Nah, itu namanya saling melengkapi. Kalau tiba-tiba nggak sepaham, ya wajar. Ya kan gitu, itu wajar. Dan itulah waktunya kita itu mengoreksi diri masing-masing. Bukan kalau ada masalah terus kita harus, cerai. Enggak gitu. Lanjut ayat berikutnya. Saya masih banyak ayat Bapak Ibu, masih sabar. Haleluya. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu, menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Bapak Ibu, Tuhan itu begini. Dia berjanji, dia rindu memberkati hidupmu. Amin. Dia ingin proses yang engkau alami itu membawa engkau masuk di masa di mana itu disebut sebagai hari raya menuai. Israel itu punya hari raya yang disebut hari raya menuai. Pentakosta itu hari raya menuai. Penuaian besar. Hari ke-50 itu hari penuaian besar. Nah, penuaian itu berasal dari mana? Janji Tuhan. Tuhan sedang berjanji atasmu hari ini yang kau terima. Dan engkau akan melihat masa di mana engkau akan menuai. Ada hari raya penuaian. Engkau akan menuai besar-besaran tentang apa yang sudah engkau tabur. Sejak kapan? Sejak engkau menerima rahasia ini. Sejak engkau terima rahasia ini, apa yang engkau kerjakan? Maka engkau akan tiba di mana disebut hari raya menuai hasil apa yang sudah engkau tabur di ladang. Apa yang engkau tabur semasa hidupmu, engkau akan menuai itu. Engkau menuainya di mana? Bukan di sorga kalau itu. Engkau menuainya di bumi ini. Selama engkau masih hidup. Janji ini bukan di sorga. Setiap tahun ke-7 itu mereka punya hari raya menuai. Bukan nunggu mati, bukan nunggu di sorga, tapi di bumi. Engkau berkelimpahan dalam Tuhan, gak usah nunggu mati. Nanti aku kelimpahannya di sorga, Mas. Di sana banyak emas. Di sana berkelimpahan bersama dengan Tuhan, tidak menderita lagi. Telat. Di bumi engkau harus nikmati itu. Amin. Di bumi kita harus nikmati kelimpahan itu. Ini maunya. Engkau akan menerima dan mengalami hari raya menuai. Janji Tuhan mengenai berkat. Amsal 3 ayat 9-10. Ini janjinya. Tadi hukumnya, sekarang janjinya. Janji Tuhan gimana? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini janji. Janjinya dia akan mengisi lumbung-lumbungmu sampai melimpah-limpah. Jika apa? Jika engkau memuliakan Tuhan dengan hartamu, dengan apa yang kau punya sekarang, bukan nanti. Sekarang kau punya apa? Sekarang saya cuma punya uang 10.000, Mas. Pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya kayaknya udah pernah kesaksian dulu waktu saya di Sumba. Awal-awal saya di Sumba, saya itu sering mengalami yang namanya berkat keuangan yang tidak terduga. Waktu kami pelayanan di pedalaman, waktu itu ada seorang jemaat. Jemaat itu pada waktu cuma satu keluarga ini tok. Tapi sekarang waktu kami kesana lagi, saya lihat satu kampung itu semua jadi Kristen sekarang. Dulu waktu saya datang ke sana, cuma satu keluarga ini tok. Dia dibenci tetangga-tetangganya karena dia
mengkhianati kepercayaan leluhurnya. Nggak ada yang mau baik sama dia. Pas mau melahirkan, nggak ada yang mau tolong dia. Mereka nggak punya apa-apa. Pada waktu itu musim babi sakit. Babinya pada sakit, dijual nggak laku. Berasnya habis. Nggak ada yang dimakan, anaknya masih kecil-kecil, 3. Tapi mau melahirkan lagi. Di sana kan banyak anak, nggak banyak rezeki yang di dalam. Banyak anak nggak banyak rezeki. Nyatanya susah kan gitu. Kalau banyak anak banyak rezeki kan beda. Waktu itu, waktu kami melihat dia mau melahirkan dan belas kasihan itu muncul dalam hati kami. Saya dengan Pak Yonatan itu mikir, ini gimana caranya kita nolong orang ini. Waktu itu ke tempatnya itu nggak ada jalan yang bisa dilalui motor. Jalan kaki itu harus nyebrang sungai 4 kali. Dan kalau banjir itu segini loh sungainya. Itu Pak Trenggono sama Ibu itu dulu pernah ikut kami itu hampir ke bawah arus. Hampir ke bawah arus. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan mungkin kita udah mati juga. Pas kita baptis orang tiba-tiba banjir segini datang. Itu tiba-tiba ya. Nah, kita mikir gimana cara nolongnya orang ini. Kan kasihan mau melahirkan, kelaparan. Anak-anaknya gak ada makanan. Suaminya juga pusing ya kan. Gimana caranya jual babi gak laku. Gak punya apa-apa. Kami waktu itu, waktu berjalan sambil mikir, tiba-tiba saya ingat di dompet saya itu masih ada uang 100.000. Tinggal 100.000 til, gak ada yang lain. Di ATM mas, gak ada, tek. Cuma tinggal 100.000 itu aja. Saya ngomong sama Pak Yobi, saya ada uang 100.000. Terus kita persembahkan untuk mereka. Kita keluar, kita beli bahan makanan, kita bawa lagi ke kampung. Bayangin ke kampung bolak-balik itu waktu itu jauh sekali. Karena jalan kaki. Kalau sekarang naik motor ya cepet. Dulu jalan kaki. Sepanjang jalan saya cuma bisa nyanyi. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Kan cuma uang cuma 100.000 ini segenap hidup saya. Gak ada tunggale, ada tunggale wes iki. Bariki entek. Ya kan? Terus sambil nyanyi begitu kami udah bawa. Ternyata itu gak terpikir di pikiran kami, di pikiran saya dan Pak Yo, kalau ternyata beras kita juga habis di rumah. Gak kepikiran. Pas pulang, lapar lah kita. Masa gak ada beras. Mau beli, ada duit. Uangnya udah terlanjur dipakai buat memberkati orang. Ya akhirnya terpaksa kita nimba di sumur, godok banyu, ngombe banyu, biar muharram. Dan ternyata itu berkelanjutan. Hari berikutnya ya sama. Kan gak ada apa-apa, gak punya apa-apa. Gak punya beras. Gak ada yang kita makan. Cuma minum. Hari berikutnya, hari yang ketiga, kita nyanyi. Tuhan, pas ibadah pagi, sekitar jam 4:30 pagi, kita beribadah, kita doa sama-sama. Kita ngomong, Tuhan, udah lapar loh ini, udah berhari-hari loh. Udah 2 hari ini gak makan Tuhan. Cuma minum tok. Ini udah lapar. Gak ada beras, gak ada apa. Selesai berdoa, amin. Tiba-tiba ada yang panggil. Pak, pagi Pak. Pagi Pak. Siapa sih pagi-pagi berisik sekali ya kan? Kita mau baca Alkitab, ini orang teriak-teriak terus di depan rumah. Siapa sih? Padahal pintu masih kekunci. Ya mau gak mau kita keluar. Kita keluar, buka pintu. Ada ibu-ibu datang. Dia bawa kantong plastik hitam. Saya tanya, mau ngapain? Kok pagi-pagi? Mau antar beras. Oh keren loh Tuhan. Mau antar beras Pak. Loh beras dari mana? Dari itu loh. Dulu ada ibu yang
Pak doakan yang waktu sakit sekarang udah sembuh. Dia panen, dapat beras banyak, ini disuruh bawa ke sini. Gak banyak sih yang dibawa ke kita. Ya sekitar 5 kilo lah. Tapi puji Tuhan, bisa makan. Tiba-tiba di otak saya, coba saya cek ke ATM lah. Barangkali ada uang. Kan ini mukjizat pertama sudah keluar nih, sudah muncul nih. Barangkali ada mukjizat yang lain, ya kan? Saya pamit sama Pak Yong. Saya mau ke ATM. Di duit, kan duit. Yang lalu sih tak tarik udah gak bisa. Terus main narik apa? Ngecek. Kan aku cuma mau ngecek, bukan mau narik. Siapa tahu ada yang transfer. Dia bilang, yo antar yo. Ayo, kita sama-sama masukkan kartu ATM. Saya lihat saldo. Ya kan namanya ngecek ya. Lihat saldo. Dan paling depan ada angka 1. Puji Tuhan. 100.000. Tarik, 50. Nggak lihat dulu. Nggak tak lihat itu sebenarnya nolnya berapa nggak tak lihat. Ya. Cuma cepat-cepat tarik. Karena merasa bersuka cita ada uang 100.000 bisa tak tarik 50.000. Tarik 50.000. Sisa saldo. Angkanya berubah jadi 9. Yang paling depan. Saya mikir. Cek. Tadi 1 kok. Tak tarik 50 harusnya angka paling depan jadi 5. Kok ini jadi 9? Tak lihat di situ, ternyata saldo awal itu 10 juta. Sampai sekarang saya nggak pernah tahu itu yang ngirim siapa. Sampai sekarang. Dan waktu kami terima itu, nah ini nih, karena pikiran saya pada waktu itu bukan pikiran nabung. Ambil semua, setiap hari ambil, bagikan. Gereja mana yang nggak punya gitar, kita belikan gitar. Pendeta mana yang nggak punya baju, kita belikan baju. Ujung-ujungnya kita juga kehabisan. Loh, tapi berkat Tuhan itu terus ngalir, terus berjalan. Makanya saya bilang, ini benar nih ayat ini. Betul. Tiba-tiba pada waktu itu, saya itu sedang nggak enak hati. Tiba-tiba pengen puasa 3 hari. Saya pengen puasa 3 hari. Dalam puasa itu, di hari ketiga, saya ngomong gini, Tuhan, kenapa di hati saya tiba-tiba Tuhan gerakan untuk puasa 3 hari? Untuk apa? Tuhan bilang gini, kamu pergi ke pantai. Ngapain? Jalan-jalan. Enak tau Tuhan dong? Suruh pergi ke pantai, jalan-jalan. Dan saya pergi ke pantai, jalan-jalan. Di pinggir pantai, lihat air, gelombang. Tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon saya angkat. Orang yang saya nggak kenal pada waktu itu, sekarang kenal. Kalau dulu nggak kenal. Telepon, saya angkat. Dia ngomong ini Samuel ya? Iya, ini siapa? Oh, saya temannya Pak Imam. Oh, kenapa Bu? Ada apa? Kamu pelayanan itu udah punya gereja atau belum? Belum. Terus ibadahnya gimana? Di rumah orang. Dia bilang, kirim rekeningmu, saya transfer kamu bikin gereja. Keren nggak? Mau keren. Pikiran saya uang yang ditransfer 50 juta atau 100 juta, betul nggak? Ternyata yang ditransfer 10 juta. Suruh bangun gereja. Mumet lah gue. Ayo. Aku mumet kayak. Tapi firman Tuhan ini tak praktekkan. Awalnya sehari 2 hari nggak berani praktek gue. Tapi orang itu telepon terus. Mana laporannya kok belum bangun? Nah, aku mikir 10 juta kan bangun gitu piye? Tangguh belum coba kurang ya kan? Ini kan bangun. Tapi akhirnya kita memberanikan diri belanja. Ya itu ada masjid di waktu itu kayaknya. Sudah ada masjid. Kita belanja pasir, batu, besi, belanja semua. Habis belanja, kita taruh di lokasi, kita foto, cek, kirim, laporan. Pembangunan siap. Uangnya entek. Ya kan? Pembangunan siap, uangnya entek. Kita kerja sendiri. Gereja pertama, JKI pertama di Sumba, itu hasil kerja tangan saya dan Yonatan beserta Mas Yedi. Sendiri. Dari uang 10 juta. Kami kerja sendiri dan berdirilah rumah gereja. Itu gereja yang paling kokoh tahan badai. Betul lah itu. Itu paling kokoh tahan badai. Karena aduannya gak tanggung-tanggung. Kan gak ngerti ukurannya dia. Yang penting akeh semene ya loh. Tahan badai.
Gereja kedua baru kena angin jret, roboh. Gereja pertama gak pernah roboh. Sampai sekarang berdiri kokoh, dan itu menjadi gereja yang paling bagus sekarang di sana. Itu hasil kerja kami. Dengan apa? Uang 100.000 awalnya yang kami tabur. Dan itu berlipat-lipat menjadi 10 juta, 10 juta, 10 juta, seterusnya sampai gereja itu jadi. Tapi bayar tukang nggak? Yora, wong bayar di tenaga di dewi kok bayar tukang. Tapi biayanya lumayan oke loh. Habis 50-an walaupun kita tenaga di sendiri. Kan kita juga perlu mangan, gitu. Ya makanya kita hitung dari uang itu. Tapi kan kita nggak keluar biaya untuk bayar tukang. Uang 100.000 jadi berpuluh-puluh juta. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa kerjakan? Tuhan yang kerjakan. Itu berkat. Waktu kita pakai apa yang ada di tangan kita sekarang untuk mempermuliakan nama Tuhan, mempermuliakan Dia, maka kita akan diberi. Ini janjinya. Lumbungmu akan diisi sampai melimpah-limpah. Saya baru mengalami mukjizat akhirnya dengan ternak yang saya pelihara. Ternak saya selama belum punya istri, itu anaknya laku 1 ekor 3 juta 4 juta, itu saya bersyukur sekali. Paling tinggi anakan saya itu dulu 4 juta, paling tinggi. Kemarin punya anakan 6 mati 4. Mumet loh. Tapi ini mukjizatnya. Tiba-tiba pembeli datang, kita itu asal bunyi langsung dibayar. Asal bunyi, gak ada penawaran sama sekali. Sampai istri saya itu bilang, kenapa dijual murah? Harusnya lebih mahal lagi tadi, ya kan? Yang pertama saya ngomong sama orang pembeli pertama, jantan berapa? 7 juta. Asal bunyi, 7 juta. Oh ya, DP langsung masuk. Kemarin baru datang. Habis saya khotbah tentang ini, tentang berkat ini. Saya bilang, kalau hari Minggu, nanti ada lanjutannya. Saya ngomong, tiba-tiba kemarin itu datang orang, suami istri ini. Dia tanya, mas ini berapa? 5 juta. Karena betina, ya kan? Pikir saya yang jantan laku 7 juta, yang betina 5 juta, udahlah, bagus. Saya bilang 5 juta. Lu gak ditawar langsung, ya mas, tak beli ya, tapi jangan ngomong istriku dulu. Ini mau buat kado ulang tahun istriku katanya. Kado ulang tahun kire ya. Dan itu mujizat yang kami sedang alami. Tiba-tiba ternak kami itu harganya laku banyak. Kenapa? Saya percaya itu berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan. Waktu kita belajar, kita tuh nggak tahu kenapa gereja kita tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk nabur terus, ya toh? Nabur ke janda-janda, ke anak-anak yatim, ke anak-anak jalanan, ke orang-orang ini. Ini nggak tahu kenapa Tuhan itu gerakan kita untuk itu terus. Ternyata saya percaya Tuhan itu sedang mau melipat gandakan itu pada jemaat Tuhan. Saya percaya itu. Waktu Tuhan menggerakkan gereja untuk menjadi berkat, maka gereja itu akan diberkati Tuhan. Dan orang-orang di dalamnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayat terakhir keempat. Berarti masih ada 4 ayat. Keluaran 20 ayat 9. Ini kunci. Ini kunci. Perhatikan baik-baik. Supaya saudara benar-benar mengalami berkat Tuhan. Nih. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Ingat, berapa lama engkau bekerja? 6 hari. Jangan lebih dari. Ini ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan. Waktu engkau bekerja 6 hari inilah berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Lanjut. Keluaran 16 ayat 26. Ini waktu Israel ada di padang gurun. Mereka diberi makan mana dari surga, betul ya? Ini firman Tuhan lagi. 6 hari lamanya kamu akan memungutnya, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Saya bilang, kalau engkau bekerja lebih dari 6 hari, engkau gak akan menerima berkat. Gak ada berkat di situ.
lebih dari 6 hari itu, nggak ada berkat di situ. Berkatnya cuma bisa kamu peroleh selama 6 hari. Hari ke-7 adalah hari di mana engkau harus berhenti. Harus berhenti. Tapi kau nakat bosku piye, Mas? Pusing kok. Nah, itu pusing. Ngomong baik-baik. Gini aja. Memang ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu harus tunduk kepada Tuhan kita yang ada di dunia dan Tuhan kita yang ada di surga. Kita tidak diciptakan dan tidak dipanggil untuk menjadi pembangkang, tidak. Kita diciptakan untuk menjadi apa? Pembawa damai. Betul ya? Waktu engkau disuruh, dipaksa dan diharuskan untuk kerja di hari itu, maka engkau harus punya keberanian untuk ngomong bahwa izinkan saya, di jam saya harus beribadah, saya sudah harus ada di tempat ibadah. Kalau engkau hari Minggu diharuskan kerja, minimal sebelum jam ibadah, engkau sudah pulang dan engkau sudah siap untuk datang kepada Tuhan. Tapi ketahuilah, di hari itu berkatnya tidak ada. Lalu yang kau kerjakan nggak menghasilkan apa-apa dong. Menghasilkan, tetap dibayar bosmu. Iya kan? Tapi paling entek buat kebutuhan yang nggak terduga. Nggak bisa kamu nikmati seperti berkat-berkat yang 6 hari kamu cari itu loh. Kamu kerja, kalau pas hari tanggal merah, tanggal pas hari raya orang Kristen, kalau kamu mau kerja biasanya double gajinya, betul kan? Iya, yang kerja pabrikan itu gitu. Gajinya double. Doublemu itu nggak akan jadi berkat. Percaya. Itu akan jadi lelahmu, capekmu, dan akan habis dengan hal-hal yang tidak terduga. Padahal harusnya kalau double kan enak ya, bisa dinikmati harusnya. Tapi coba renungkan baik-baik. Setiap kali engkau meninggalkan Tuhan untuk bekerja, kira-kira gajimu di hari itu bisa jadi berkat untuk hidupmu? Atau tiba-tiba entek? Lah kok yo ono ae. Setiap kali beri kok ono ae. Makanya saya katakan, kalau engkau memang diharuskan bekerja, engkau bisa izin sebelum jam ibadah, engkau sudah pamit untuk pulang. Misalnya yang kerja dari pagi, harusnya sampai jam 4, bisa izin jam 3 ya saya minta ini. Setiap hari Minggu aja, hari lain enggak. Supaya apa? Supaya saya diberkati dan kamu diberkati. Ngomong sama bosmu, supaya kamu diberkati. Saya pengen hidup saya diberkati dan kamu diberkati Tuhan. Nih, Keluaran 20 ayat 10. Ini ketetapan Tuhan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Kenapa tidak boleh? Karena di hari ke-7 itu berkat tidak ada. Tuhan tidak mau engkau capek-capek tapi tidak menghasilkan apa-apa. Saya ngomong begini, saya sedang belajar. Saya ngomong waktu di Juwana, saya juga sedang belajar. Dulu saya nggak peduli mau posting anjing, mau hari Minggu, hari Rabu, hari apa terserah. Pokoknya semua hari saya posting anjing. Tapi sekarang saya mau komitmen, setiap hari Minggu saya nggak akan pernah posting jualan. Nggak akan pernah. Setelah kapan? Setelah saya tahu rahasia ini. Ternyata di hari ke-7 nggak ada berkat. Cuman ada capek. Tapi itu tadi loh, bagi orang-orang yang kerja, misalnya, diharuskan Minggu berangkat. Hari ibadah berangkat. Coba ngomong baik-baik. Engkau tetap berangkat. Tapi jamnya itu loh, minta. Minta jamnya. Supaya engkau tidak datang sebagai pemberontak, pembangkang.
Engkau diberkati, tuanmu juga diberkati. Amin. Ayat terakhir. Ini betul-betul terakhir. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapat. Dari dulu itu sudah banyak orang percaya dikasih tahu setiap hari ketujuh jangan bekerja, tapi tetap aja mereka juga bekerja. Karena apa? Naluri manusia. Cukup, masih kurang cukup. Itu manusia. Makanya Tuhan mengerti sekali sama hidup saudara dan saya. Sehingga bukan saudara dan saya lagi yang harus mengejar berkat, tapi izinkan berkat itu mengejar hidupmu. Jangan pernah langgar apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, sehingga berkat itu tidak pernah dicuri oleh iblis. Amin. Biarkan berkat itu terus mengalir dalam hidupmu, dan engkau tidak mengalami kekurangan apapun, tapi engkau akan berlimpah-limpah dalam segala hal. Itu yang Tuhan mau. Saya jarang-jarang khotbah tentang berkat kalau Tuhan tidak ngomong tentang berkat. Tapi sepanjang tahun ini saya pastikan saya akan terus ngomong tentang berkat. Saya pastikan itu. Kenapa? Karena setiap kali saya baca firman Tuhan, rema yang saya terima selalu berkat. Dan saya percaya itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara yang mendengar dan hidup saya yang memberitakan. Saya percaya itu. Dan mari kita pegang bersama-sama. Dan kita percaya bersama-sama. Kita ngomong iya dan amin akan janji Tuhan. Dan biarkan itu tergenapi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam diri kami. Dan biar firman-Mu juga tumbuh, firman-Mu berkembang dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda. Sehingga kami benar-benar menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur ya Bapa, sebab Engkau punya janji dan punya kerinduan, yaitu memberkati hidup kami. Kami mau dan kami ingin terus diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tangkap kebenaran itu dan kami percaya kebenaran itu dan janji Tuhan itu, dan biar itu termanifestasi dalam hidup kami dan terjadi, tergenapilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Diberkati firman Tuhan hari ini, amin. Ya, semua percaya ya bahwa Tuhan itu merindukan memberkati kita. Haleluya. Untuk pengumuman minggu depan ada? Ini pengumumannya masih sama seperti yang kemarin, belum diubah. Ya, berarti nanti